Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Ummi dengan NIM B1A1 19263 dari kelas E angkatan 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan ion. Ikatan kimia adalah daya tarik-menarik antara atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia dapat bersatu. Kekuatan daya tarik-menarik antara ion ini menentukan sifat-sifat kimia dari suatu zat dan cara untuk ikatan kimia dapat berubah jika suatu zat bereaksi. Yang digunakan untuk mengetahui jumlah energi yang dilepas atau diabsorpsi selama terjadinya reaksi. Ikatan ion adalah ikatan antara ion positif dan ion negatif. Atom yang melepaskan elektron akan menjadi ion positif. Sebaliknya, yang menerima akan menjadi ion negatif. Senyawa ion yang terbentuk dari ion positif dan ion negatif tersusun selang-seling membentuk molekul raksasa. Ikatan ion terbentuk melalui proses serah terima elektron. Supaya jumlah elektron yang diberikan suatu atom sama dengan yang diterima atom lain, maka koefisien reaksinya harus disamakan dengan umumnya. Bila suatu unsur logam bersenyawa dengan suatu unsur non-logam, elektron-elektron dilepaskan oleh atom-atom logam yang diterima oleh atom-atom non-logam. Mudah atau sukarnya senyawa ion terbentuk ditentukan oleh ionisasi potensial, afinitas elektron dari atom unsur pembentuk senyawa ion, dan energi kisi senyawa ion tersebut. Teori Lewis dan Kossel menyatakan bahwa ikatan ion terjadi antara positif atau atom yang melepas elektron dengan ion negatif atau atom yang menerima elektron. Berarti ikatan ion terbentuk akibat gaya elektrostatis antara ion yang berlawanan muatan sebagai akibat serah terima elektron dari suatu atom ke atom yang lain. Ikatan ion disebut juga ikatan elektrovalen atau heteropolar. Senyawa yang mempunyai ikatan ion disebut senyawa ion. Susunan senyawa ion tersebut adalah setiap ion positif dikelilingi beberapa ion negatif. Demikian sebaliknya.
Syarat terjadinya ikatan ion. Syarat terjadinya ikatan ion adalah suatu atom mampu melepaskan elektron tanpa memerlukan banyak energi, dan atom yang lain mampu menerima elektron. Senyawa yang terjadi karena ikatan ion disebut dengan senyawa ion. Contohnya yaitu proses pembentukan ikatan ion antara 11Na dan 9F dalam NaF. Konfigurasi elektron Na dan F adalah Na bagi 2 sama dengan 2, Na 281 atau melepas 1 elektron membentuk Na+. Cl 287 menerima 1 elektron membentuk Cl negatif. Pembentukan ion positif. Ion positif terbentuk karena suatu atom melepaskan elektron. Atom yang cenderung melepaskan elektron membentuk ion positif, umumnya adalah atom unsur logam. Oleh karena itu, unsur logam merupakan unsur elektropositif. Unsur logam golongan utama cenderung melepaskan elektron valensinya agar konfigurasi elektron valensinya sesuai dengan konfigurasi elektron gam mulia atau gam mulia. Golongan logam 1A cenderung melepaskan 1 elektron. Kedua, logam golongan 2A cenderung melepaskan 2 elektron. Pembentukan ion negatif. Ion negatif terbentuk karena suatu atom menerima elektron. Atom yang cenderung menerima elektron umumnya adalah atom unsur non-logam. Unsur non-logam cenderung membentuk ion negatif sehingga unsur non-logam disebut unsur elektronegatif dan mempunyai afinitas elektron yang besar. Secara umum, banyaknya elektron yang diterima oleh unsur non-logam adalah sebanyak kekurangannya agar sesuai dengan konfigurasi elektron gas mulia terdekat. Umumnya, bila suatu unsur logam bersenyawa dengan suatu unsur non-logam, maka akan terbentuk senyawa dengan ikatan ion. Atom logam melepaskan elektron membentuk ion positif. Elektron yang dilepaskan tersebut diterima oleh unsur non-logam membentuk ion negatif. Ion positif dan ion negatif kemudian ditarik-menarik sehingga terjadi serah menerima elektron membentuk senyawa dengan ikatan ion. Pada ikatan ion ini juga berlaku bahwa total elektron yang dilepaskan harus sama dengan total elektron yang diterima. Ada beberapa definisi tentang ikatan ion, yaitu yang pertama, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Yang kedua, ikatan ion terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Yang ketiga, ikatan ion terjadi karena adanya serah terima elektron dari satu atom ke atom yang lain. 4. Ikatan ion ini sangat stabil, khususnya bila menyangkut ion bervalensi ganda. Ciri-ciri senyawa ionik yaitu 1. Mempunyai titik didih dan titik leleh tinggi. Kedua, gaya tarik-menarik antar partikel sangat kuat. Tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ion yang berada dalam kristal sulit bergerak. Pembentukan ikatan ionik. Perkembangan munculnya teori ionisasi mendorong pemahaman adanya senyawa ionik dan senyawa kovalen atau non-ionik.
senyawa ionik sederhana terbentuk hanya antara unsur-unsur metalik dan non-metalik yang keduanya sangat aktif. Dua persyaratan penting yaitu energi ionisasi untuk membentuk kation dan afinitas elektron untuk membentuk anion harus lebih menguntungkan ditinjau dari pertimbangan energi. Ini bukan berarti kedua reaksi membentuk ion-ion tersebut harus eksotermik, tidak membutuhkan energi yang terlalu besar. Jadi persyaratan untuk membentuk ikatan ionik adalah salah satu atom unsur harus mampu melepas satu atau dua elektron, jarang 3 elektron tanpa memerlukan banyak energi. Dan atom unsur lain harus mampu menerima satu atau dua elektron, hampir tidak pernah 3 elektron, tanpa memerlukan banyak energi. Sifat-sifat senyawa ionik pada temperatur kamar. Senyawa kovalen dapat berwujud padat, cair, dan gas, tetapi senyawa ionik berwujud padat dan mempunyai sifat-sifat, yaitu senyawa ionik cenderung mempunyai konduktivitas listrik sangat rendah dalam bentuk padatan, tetapi penghantar listrik sangat baik pada keadaan leburnya. Daya hantar listrik ini diasosiasikan dengan adanya ion-ion positif dan negatif yang bergerak bebas karena pengaruh listrik. Dalam keadaan padat, ion-ion ini diikat kuat dalam kisi, tidak mengalami migrasi atau perpindahan, dan juga tidak membawa arus listrik. Kedua, senyawa ionik cenderung mempunyai titik leleh tinggi. Ikatan ionik biasanya sangat kuat dan terarah ke segala arah. Ini bukan berarti bahwa ikatan ionik lebih kuat daripada ikatan kovalen, melainkan karena seberang arah ikatan ke segala arah merupakan faktor penting dalam kaitan dengan titik leleh yang tinggi. Senyawa ionik biasanya sangat keras tetapi rapuh. Kekerasan senyawa ionik sesuai dengan argumen di atas. Sekalipun perlakuannya melalui pemisahan secara mekanik ketimbang pemisahan secara termal terhadap gaya-gaya tarik-menarik antara ion. Kecenderungan kerapuhan merupakan akibat sifat alami ikatan ionik. Untuk menggeser sedikit ion-ion, misalnya dalam unit sel NaCl, panjang ikatan menjadi memendek separuhnya, maka gaya yang selama tarik-menarik akan berubah menjadi gaya tolak-menolak karena kontak antar anion dan antar kation menjadi lebih signifikan. Akibatnya, kristal menjadi mudah terpecah belah, dan hal ini hanya banyak ditemui pada banak mineral. Model ionik dan ukuran ionik. Ion berdasarkan elektronegavitas. Perbedaan elektronegativitas antar dua atom yang diberikan kovalen membesar, sifat ikatan menjadi semakin polar. Akhirnya, jika perbedaan tersebut sedemikian besarnya sehingga pasangan elektron sekutu menjadi terabaikan karena lebih mendekat kepada salah satu pihak, maka ikatan yang terjadi dapat dikatakan sebagai ikatan ionik. Dengan demikian, ikatan ionik secara sederhana adalah gaya atraksi tarik-menarik elektrostatik antara ion positif dengan ion negatif, ion positif dan ion negatif. Baik, itulah sedikit dari penjelasan saya tentang materi ikatan ion. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.